Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Siapa yang di sini kena pom-pom Bitcoin halving? Nah, banyak banget teman-teman yang di dunia kripto ya, teman-teman yang main kripto itu pada ngeluh nih sekarang, guys. Karena portonya udah mulai kebakaran ya, setelah halving malah turun. Kayak gitu, guys ya. Jadi gini guys ya. Saya juga agak heran nih pada influencer kripto yang mereka itu masif banget ngasih tahu bahwa ini halving, bentar lagi halving gitu waktu di awal April dan Maret ya. Maret dan April tuh mereka tuh pada mengebu-gebu yang ngasih besok halving, bentar lagi halving. Banyak banget yang seperti itu, bahkan guys, bahkan pom-pomnya itu sampai ke grup-grup saham. Wow, gila aja. Jadi orang kripto itu mom-pomnya sampai grup saham. Kalau orang saham kan mereka ngasih rekomendasinya ke grup saham doang. Ada nggak orang saham yang ngasih rekomendasinya ke grup kripto? Nggak ada, guys. Kalau grup kripto, ke saham-saham, guys. Wah, biar orang-orang saham itu beli kripto. Mereka mengingini lah, bahas seperti itu, bentar lagi halving, udah cuan segini gitu ya. Nah, justru gini guys ya, saya kasih tahu fakta dari kripto ya. Kripto itu bisa dibilang nih hanya angin, guys. Angin. Jadi kalau teman-teman beli Bitcoin misalnya di bawah sini gitu ya, di sini. Nah, terus sahamnya Bitcoinnya naik gitu ya, Bitcoinnya naik. Kan teman-teman mau tukerin Bitcoinnya ke uang asli. Namanya Bitcoin kan uang palsu digital gitu ya. Tadinya teman-teman punya uang asli, terus ditukerin uang palsu digital namanya Bitcoin. Nah, terus naik. Nah, kan pasti teman-teman namanya uang palsu kan pengen ditukar uang asli lagi untuk membeli sesuatu gitu ya. Nah, teman-teman kalau pengen jual itu teman-teman harus nyari orang yang mau beli. Kayak gitu, guys. Jadi itu kan tukar-tukar doang. Nah, makanya para yang mom-pom kripto itu mereka udah punya barang. Nah, terus mereka mau nukerin nih di harga atas. Dah waktu mau halving itu. Nah, terus di atas, wah, mereka caranya gimana ya? Mereka caranya nginfluencer lah, mengenalkan. Oh, bentar lagi halving lah. Saham pas lagi hancur-hancurnya juga memang waktu itu. Saham lagi hancur-hancurnya. Nah, orang-orang pada berbondong-bondong pindah ke kripto waktu mau halving. Nah, jadi banyak teman-teman nih yang di saham ya, karena kena pom-pom maybe seperti itu. Mereka cut sahamnya, padahal saham-saham bagus gitu ya. Cut sahamnya, cut loss maksudnya. Nah, mereka beli Bitcoin di harga 1 miliar gitu ya, di atas gitu ya. Nah, akhirnya setelah halving, mereka kan kena pom-pom nih. Setelah halving bakal naik lagi sampai ke 2 miliar gitu kan. Nah, ternyata habis halving drop kriptonya, guys. Sekarang tinggal 900 jutaan lah dari 1,1 kalau nggak salah ya. Jadi udah turun lumayan dalam nih ya Bitcoin, guys. Dan gak hanya Bitcoin, hampir semua kripto juga seperti itu. Udah koreksi lumayan dalam, teman-teman. Jadi istilahnya kalau bagi teman-teman yang di saham yang kena pom-pom bulan Maret atau awal April kemarin, yang cut sahamnya terus pindah ke kripto, itu double rugi. Rugi di saham karena cut loss, beli kripto rugi lagi. Seperti itu, guys. Jadi ya teman-teman harus punya istilahnya itu kepercayaan diri lah. Jadi istilahnya jangan mau kena pom-pom seperti ini, kasihan gitu ya, udah double. Jadi rugi double seperti itu, guys. Jadi kalau misalnya teman-teman udah beli saham yang fundamentalnya bagus, ya kan? Terus dia bagi dividen terus turun, ya udah diamin dulu aja. Jangan sampai ke seperti ini, di cut loss pindah kripto langsung rugi lagi. Ruginya double 2 kali. Dan kalau menurut saya sih saham itu lebih bisa dibaca, guys. Ya walaupun kripto kalau misalnya teman-teman beli di saat yang tepat itu naiknya bisa lumayan tinggi ya, ngalahin saham. Tapi kalau bagi teman-teman yang pakai logika, ya, pakai nalar akal sehat, teman-teman harusnya tahu ya kan. Kalau di kripto itu kita nggak bisa baca apa sih ini gitu ya, diklik gitu, selesai, nggak apa. Keterangannya sedikit sekali, guys, di sini apa gitu ya, ini apa sih sebenarnya. Nah, tapi kalau di saham teman-teman tuh tahu, bisa baca. Misalnya Mas Bro, teman-teman beli saham BCA, itu masih bisa baca profitnya segini, ROE-nya segini, PER-nya segini, asetnya segini. Terus kantornya di sini aja, produknya ini. Jelas banget kalau di saham tuh, clear kalau teman-teman mau baca. Clear banget. Jadi kalau teman-teman, gue terjebak di saham gorengan, ya berarti teman-teman nggak mau baca. Karena saham goreng kan saham yang jelek kan. Saham yang jelek tuh bisa kebaca, minus, profitnya, ROE-nya minus, ya PR-nya minus kan kelihatan. Tapi kalau kripto nggak kelihatan, guys. Apa yang mau dibaca? Nggak ada. Ya cuman untung-untungan gitu ya. Kalau influencer ya dia tahu,
Mereka beli bawah, dipom sampai ke atas mereka jual seperti itu. Jadi kalau di kripto itu ya cuman perpindahan kekayaan aja dari para newbie yang nggak tahu berpindah ke yang udah senior, udah lama di kripto seperti itu guys, atau influencer atau big player yang dia tuh ngeluarin berita-berita ya waktu halving lah seperti itu. Jadi gini guys ya, di kripto ini jadi hanya perpindahan doang kekayaan. Jadi teman-teman nih yang beli kripto itu jual motor misalnya. Teman jual motor Supra, Karisma, Revo dijual ya motornya buat beli kripto. Nah, sebenarnya teman-teman tuh membeli kripto punya orang yang udah punya kripto dari bawah seperti itu ya. Dan mereka jualan dapat profit, mereka beli McLaren, teman-teman. Jadi McLaren mereka itu ya dari kalian itu jual barang-barang kalian. Jual motor, Beat, Revo buat beli kripto. Mereka taking profit nih. Nah, mereka beli McLaren. Jadi McLaren mereka itu ya gabungan dari uang receh teman-teman itu. Seperti itu guys. Itulah kripto, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman harus dipahami nih, ada orang saham yang rekomendasi saham BRI, BCA, Astra, Telkom ya memang lagi turun untuk saat ini. Tapi kan itu kan udah nanti kan bagi dividen. Nanti juga akan naik lagi, teman-teman. Dan ini udah mulai rebound nih saham-sahamnya kan. Nanti juga akan naik lagi. Jadi kalau yang rekom saham yang bagus-bagus tuh bukan pom-pom, teman-teman ya. Jadi Mas harus mikir pakai nalar lah. Kalau yang misalnya ada yang bilang gini, oh beli koin sekarang nih, nanti akan naik 1000 kali lipat. Nah, kalau itu pom-pom nggak ada dasarnya, teman-teman. Nah, kalau pom-pom itu nggak ada dasarnya. Tapi kalau yang ngerekom saham Astra gitu ya di harga 4.900 itu pasti ya ada dasarnya. Perusahaannya ada gede, dia produknya ada produk baru lah segala macem. Jadi kalau teman-teman nggak mau dibilang pom-pom ya, kalau ngerekomendasikan sesuatu itu ya harus ada dasarnya. Seperti itu guys ya. Ya semoga aja teman-teman di saham nggak ada nih ya, di grup STS nggak ada nih yang punya pengalaman seperti ini gitu ya. Habis cut loss di saham, pindah ke kripto minus, di sahamnya naik lagi. Oke, mungkin Mas Bro itu aja yang mau share. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Cuan, cuan, we be getting money. Cuan.